Sekarang sudah saatnya kita bahas Picup, yaitu edisi 23 Juli. Tema yang akan kita bahas adalah jeritan Entuber. Barreskrim lagi sibuk urus kasus polisi tembak polisi. Jadi kasus Picup untuk sementara dinonaktifkan sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi kecewa. Kapan selesainya kalau begini? Nggak selesai-selesai. Beda orang, beda cerita, dan beda karakter. Cukup saling ngerti, nggak usah berdebat. Apalagi berulah. Kalau nakal, blok aja. Udah gitu aja, zo easy. Males mikir drakor. Untuk member selain Picup, kita boleh saling support, asal baik. Tapi kalau bahas Picup, saya nggak bisa pro dengan Anda. Kiai Eman Suryaman telah tiba dengan menggendong Wilbert, Yunita, Nopal, Alexius, dan kawan-kawan. Sambil bawa buntelan jarahan. Terus mereka mau kemana? Ya, mau ke penjara lah. Masa mau liburan? Kata-kata ajakan yang ada di paling bawah itu sering muncul di penawaran investasi bodong dengan skema Ponzi. Tapi bingung juga sih, player korban ada aja. Kalau upline jelas abadi. Sampai detik ini, Ponzier belum ada yang se-booming Picup di dunia maya, nan di dunia semu ini. Pada gampang banget kemakan rayuan para afiliator Picup. Kayaknya lagi pada desperate banget, sampai nggak mikir panjang. Astaga, Picup mau jadi peringkat 1 dari kasus serupa Ustadz Mansur nih. Ustadz Bidan Anis yang selalu menyemangati edukasi Picup, ceramah pakai musik-musik slow, suruh bersabar. Picup tifu-tifu yang katanya selalu menolong masyarakat, udah nggak konsisten dan berbelok arah 98% kontennya. Dia, si Bidan Anis nggak bertanggung jawab banget atas member-member yang fast track. Dema Hendrik sepertinya juga demikian. Tim 9, kru-kru Picup tipu-tipu kemana arahnya ya sekarang? Nggak pernah nongol. Si Dema keren, dia anak lucu amat. Biar menjadi ikon legenda bebek dungu jambul nanas. Tim 9 itu grup bentukan kompor meleduk. Para Diamond Picup masih tetap bandel mengutin uang ngemis-ngemis di pinggir lampu merah. Kasihan leader Picup nggak bisa makan kalau nggak ada Picup. Wah. Itu mah cuman modus pengacara kiri. Nggak seru nggak ada Picup. Nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Emak-emak semok pada ngilang dari Telegram kalau nggak ada Picup mah. Kayaknya kok ngarepin banget sama Entub. Haluku sudah ambyar, kan masih banyak money game lain. Anda mau punya mobil Alphard nggak? Galang donasi kemanusiaan atas nama agama. Habis itu dilep. Selesai deh, kok repot. Yang bener aja, Bray. Kasus se-booming ini kok nggak tahu? Pantesan taunya Picup doang. Nggak usah terlalu banyak ngomongin agama. Selama halal, udah selesai urusan. Nggak perlu banyak ceramah. Dia emang kerjaannya main money game, jadi nggak bisa dikomen. Jadi biarin aja. Kalau merasa ada yang keberatan soal agama yang dibawa-bawa, langsung aja geser. Idealnya ada aksi mengembalikan dana hasil rampokan Picup, sekaligus minta maaf terbuka. Kasian, kita semua adalah korban dari sistem yang dibuat Picup oleh manajemen dan founder-founder. Jadi kita fokus ke yang membuat kita sengsara, yaitu yang membuat sistem ini, sehingga banyak member waktu itu yang tergoda. Setuju banget tuh, kasihan mereka dimanfaatkan sama oknum sesat. Mungkin karena pemikiran mereka masih awam kali ya. Tidak perlu dihapus karena itu fakta, dan sebagai bentuk pembelajaran terhadap kejahatan apapun dalihnya. Kalau menurut saya sih gini, ada hal yang mereka alias para pemuka agama paksakan ketika menjalani Entub. Ada ilmu yang nggak mereka ketahui soal berbisnis di dunia digital. Dan mereka memaksakan bermain di dalamnya tanpa ilmu apa-apa. Alhasil, apapun pertanyaan yang diajukan ke mereka, mereka cuma bisa jawab dengan intonasi ceramah agama. Parameter mereka ketika menjalani Entub cuma satu, yaitu asal dapat duit. Harusnya begini. Apalagi pembina sekaligus penanam saham dari Entub ini kan salah satu ulama yang berpengaruh. Kalau memang benar-benar serius bela korban Entub, mestinya sangat bisa dan harus tegas. Kecuali sih kalau ada main di belakang, entahlah jadi zuzon. Orang sekarang mah fokus ke duit mulu, persetan haram apa kagak. Saya sih mau bilang mereka awam soal cari duit lewat internet, tapi maksa main tanpa ilmu apapun. Jadi dipancing pakai agama langsung kena. Pokoknya asal seiman aja.
Bungkus bisnis pakai agama di Indonesia itu bikin produk laku keras pokoknya. Buat orang yang males mikir ilmu bisnisnya gimana dan cuma mau untungnya aja. Saya kasih contoh kasus PayTrend. PayTrend ini sebuah aplikasi pembayaran dihargai 250.000. Buat saya sah-sah aja. Nggak ada masalah sih atau soal jual lisensinya. Sama sekali wajar. Itu seperti beli Windows Ori seharga 2,5 juta. Lalu ada yang teriak-teriak, ngapain beli Windows 2,5 juta? Install ulang di tukang servis cuma 20.000, it's fine. Biasalah, orang yang banyak omong biasanya mencerminkan dirinya sendiri. Yang masalah adalah kebanyakan narasi surganya. Orang yang gabung di PayTrend rata-rata mereka pengen cepat kaya dengan narasi surgawi, tapi nggak ngerti apa yang mereka beli dan jalani. Saya juga join dulu di PayTrend karena keuntungan dari PayTrend yang dipotong sebagian buat sedekah katanya. Semoga benar amanah. Tapi semenjak ada OVO, saya sudah beralih ke OVO. Karena lebih banyak menunya, plus uangnya bisa ditransfer ke antar bank ataupun ditarik tunai. Saya juga beli PayTrend, tapi tujuannya cuma pengen tahu apakah ada fitur spesial. Kok harganya lumayan mahal? Waktu itu saya juga pakai aplikasi sejenis, namanya bebas bayar. Sama seperti PayTrend, tapi bisa di-download gratis. Fiturnya beli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat masih coming soon. Memang tarif di PayTrend itu lebih mahal katanya buat sedekah. Tapi buat saya nggak pakai PayTrend buat transaksi. Sederhananya, ada yang lebih murah, ngapain pakai yang lebih mahal? Otak kapitalis saya auto jalan. Tapi yang nggak saya suka kalau udah top up saldonya nggak bisa ditarik. Dan nggak masuk akal juga bisnis pakai PayTrend karena lebih mahal. Itu artinya setiap kita beli produk di PayTrend kita sama aja dengan sedekah senilai 2.000 tiap satu kali transaksi. Iya memang itulah alasan kenapa tarif PayTrend cenderung lebih mahal. Ini namanya kita yang berantem, si mafia entop tertawa-tawa. Padahal yang buat susah jadi begini para mafia itu. Mereka para mafia bebas bersorak di sana karena berhasil adu domba kita semua. Nah terus kita mah jadi bebek dungu super selamanya, forever. Segitu aja update kali ini, semoga mencerahkan. See you, Amadi Ketu.